Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam, selamat Pak. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi. Pak. di sini jam 3. Saya ini nih lagi tadi baru selesai produksi itu produk yang terakhir. Jadi udah baru selesai. Jadi baru bisa join ini. Oke, Sudah Pak, bisa baik. oke. Heeh. Bisa dimulai kita. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat siang semuanya. Pada para peserta yang saya hormati, rekan-rekan Biro Kemahasiswaan, Pak Martin Yudandi sebagai bagian penalaan, teman-teman panitia UNASFES yang saya banggakan dan saya cintai semuanya. Terima kasih. Ini adalah salah satu kerja keras, salah satu usaha yang terus dilakukan, kerja kolaboratif sehingga kegiatan UNASFES dapat berjalan dengan lancar dan kita berharap semoga semuanya berjalan dengan sukses pada tanggal 5, 6, dan tanggal 12 nanti gitu. Dan mewakili Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, Pak Dr. Surono Effendi, beliau pada hari ini tidak bisa hadir dalam pertemuan kita pada hari ini karena beliau berangkat umroh ke Tanah Suci. Kita berdoakan semoga beliau sehat dan menjalankan ibadah umroh dengan lancar. Baik, para peserta kompetisi debat bahasa Indonesia yang saya banggakan, terima kasih atas partisipasi dan keikutsertaannya dalam kegiatan UNAS Festival dalam rangkaian kegiatan salah satunya adalah kompetisi debat bahasa Indonesia tingkat nasional, dan ini menjadi salah satu kebanggaan Universitas Nasional karena kita dapat menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik, dan tentu ini berkat partisipasi semua universitas di Indonesia. Dan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh panitia kepada para peserta di seluruh kampus di Indonesia, ya, dan dan ini prosesnya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, dan tema ini tentu menjadi salah satu concern ya, karena ini concern pemerintah terkait dengan soal krisis pangan gitu. Dan saya ingin membagi sedikit informasi terkait dengan soal bagaimana ketahanan pangan ya, dan bagaimana masyarakat kita menghadapi krisis tersebut. Sambil sederhana adalah saya sementara di Halmahera Barat, Maluku Utara, dan salah satu produk ya ataupun concern kita terkait dengan mendorong adanya inovasi ya, dan juga partisipasi aktif masyarakat di dalam membangun sebuah keunggulan yang mereka miliki terkait dengan sumber daya alam ya, khususnya di Halmahera Barat kita mengembangkan jahe, dan ini juga butuh partisipasi semua pihak. Salah satunya adalah keterlibatan perguruan tinggi di dalam program ya seperti ini. Jadi kami berharap semua kegiatan ini membawa satu pengetahuan, concern kita juga terkait dengan soal pangan, sehingga negara dan masyarakat kita tentunya dapat dapat di ya tentunya bisa melewati krisis yang pangan ya, tentu dihadapi oleh beberapa negara di dunia. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan, semoga kegiatan ini menjadi bagian penting dalam proses pembelajaran kita, sehingga apa yang kita lakukan itu memberikan salah satu nilai tersendiri ke depan, bahwa kompetisi ataupun kegiatan ilmiah yang kita lakukan itu berkontribusi terhadap
eh, pengetahuan, tentu juga pasca kita menjadi student, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena terkendala sinyal juga di Halmahera Barat, saya tidak bisa berpanjang dalam sambutan ini. Tentunya saya mengapresiasi semua panitia yang sudah bekerja keras yang malam ya, apalagi menjelang H-2 ini juga sudah mendekati waktunya ya. Tentu semua berupaya untuk kegiatan ini berjalan dengan lancar dan baik. Dan kami mengucapkan selamat datang di Universitas Nasional pada tanggal 12 nanti. Semoga teman-teman semua bisa menunjukkan pengalaman dan juga prestasi terbaiknya sehingga menjadi yang terbaik dalam kompetisi tersebut. Akhirul kalam, saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kamarudin. Baik, terima kasih Pak Kamarudin. Selaku Kepala Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Nasional beserta jajarannya, dan Bapak Martin Yundandi Esos selaku Ketua Pelaksana UNASFES tahun 2022 beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan yang saya cintai dan saya banggakan peserta kompetisi debat bahasa Indonesia yang hadir pada technical meeting pada hari ini. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Kamela Eman, salah satu mahasiswi Universitas Nasional dan panitia UNASFES 2022. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Master of Ceremony untuk kegiatan ini akan memadu kalian hingga akhir acara nanti. Mungkin kalau yang bisa on cam, semuanya ikut on cam semuanya ya. Jangan lupa format namanya yang baik. Sebelum kita mulai kegiatan ini, izinkan saya membaca susunan acara pada kegiatan hari ini. Tadi telah disambut oleh sambutan Kepala Biro Kemahasiswaan, Bapak Kamarudin Salim Esos MSc. Lalu ada seminar debat dan technical meeting. Ada sesi selanjutnya, sesi tanya jawab, dan sesi terakhir ada penutup. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai agenda kita yang pertama, yaitu pembukaan, mari kita memulai acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Langsung aja kita ke rangkaian acara berikutnya. Rangkaian acara berikutnya yaitu seminar debat dan technical meeting yang dipandu oleh Danto Ervantoro dan Isa dan Cut Gebrina Salsabila selaku panitia UNAS Festival tahun 2022. Baik, terima kasih Master of Ceremony. Mungkin saya menunggu operator untuk share screen PowerPoint. Baik. Shalom, Namo Buddhaya, greetings, selamat siang, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danto Ervantoro Isa. Saya di sini sebagai koordinator lomba KDBI UNASFES tahun 2022. Sebelum saya mulai
seminar debat peserta ini, saya ingin memberikan banyak terima kasih terhadap 41 tim, 82 orang, dari 23 PTN dan PTS dari 9 provinsi yang telah berpartisipasi dalam mengikuti lomba debat bahasa Indonesia yang UNAS adakan ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke slide selanjutnya. Baik. Ya, adapun hal-hal yang akan dibahas pada technical meeting pada hari ini, yaitu pertama, materi British Parliamentary System, yaitu sistem debat yang akan kami pakai di perlombaan debat ini. Selanjutnya ada tata tertib peserta. Selanjutnya ada rundown kegiatan babak pra-eliminasi, rundown babak 12 besar, dan semifinal, serta sesi tanya-jawab yang akan kita adakan setelah technical meeting ini. Selanjutnya. Selanjutnya. Baik, pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu debat. Debat adalah diskusi antara orang-orang di mana mereka mengungkapkan pendapat atau argumen verbal yang berbeda tentang suatu dalam kerangka kerja yang ditetapkan. Perdebatan biasa terjadi di lingkungan politik dan pendidikan. Orang bisa tidak setuju dengan pandangan yang berlawanan dalam pengaturan terstruktur yang memberi semua peserta kesempatan untuk menyajikan dan mempertahankan argumen mereka, serta mencapai kesimpulan tentang argumen lawan mereka. Ada banyak format berbeda yang memungkinkan untuk sebuah debat terjadi, tetapi debat juga memiliki banyak fitur yang sama. Di slide berikut, kami akan menjelaskan jenis-jenis sistem debat. Jenis sistem debat yang pertama ada Parlemen Asia atau ASEAN Parliamentary. Sistem debat ASEAN Parliamentary ini adalah sistem perdebatan yang mempertemukan dua tim dengan standing position, kedua posisi yang berbeda, yakni tim pro dan tim kontra. Pada Parlemen Asia ini, satu tim beranggotakan 3 orang. Lalu ada Parlemen Australia atau Australia Parliamentary. Debat Parlemen Australia sama dilakukan oleh 2 tim, pro dan kontra, dan beranggotakan sama, 3 orang. Pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3. Yang terakhir ada Parlemen Inggris atau British Parliamentary. Sistem perdebatan yang akan kami pakai di KDB UNASFES 2022 ini terdiri dari 2 tim, dan masing-masing tim terdiri dari 2 anggota. Tim pembuka dan tim penutup berada di sisi yang sama, tetapi dinilai sebagai 2 tim yang berbeda. Next slide. Baik, sistem debat British Parliamentary. British Parliamentary merupakan sistem debat bahasa Inggris Parlemen Britania yang fokus pada debat akademis berbahasa Inggris. Yang kami pakai hanya sistemnya, tetapi bahasa yang kami pakai dalam hal ini bahasa Indonesia. Selanjutnya. Adapun beberapa karakteristik yang British Parliamentary punya. Yang pertama, masing-masing debater diberikan waktu 7 menit. Jadi masing-masing debater akan diberikan waktu 7 menit untuk mengungkapkan argumennya. Debater, masing-masing peserta, masing-masing debater akan diberikan waktu 15 menit untuk case build atau membangun argumennya. Dan dalam sekali babak terdapat 4 tim yang bertanding. Adapun tugas masing-masing tim tersebut adalah tim pro atau pemerintah yang mendukung mosi, tim kontra atau oposisi yang menolak mosi. Keempat tim saling berkompetisi dengan cara merebutkan poin, dan pendebat dapat mengajukan POI apabila ingin mengajukan POI. Selanjutnya. Adapun alur debat sistem British Parliamentary. Debat ini dibagi menjadi 2, opening dan closing. Yang pertama ada Perdana Menteri, yang kedua ada Ketua Oposisi, yang ketiga ada Wakil Perdana Menteri, yang keempat ada Wakil Ketua Oposisi, yang akan dilanjutkan oleh closing, baik government maupun opposition yang akan dimulai dari anggota parlemen, berlanjut ke anggota oposisi, berlanjut ke anggota penutup parlemen, dan diakhiri dengan anggota penutup oposisi. Selanjutnya.
Baik, adapun peran dari tim pembuka, yang pertama ada Perdana Menteri. Apa saja tim dari Perdana Menteri? Yang pertama ada mengatur alur jalannya debat dengan jelas. Caranya adalah men-set latar belakang masalah, memberikan stance, model, tujuan, serta memberikan argumen. Yang kedua ada ketua oposisi atau opposition leader, yang mempunyai peran memberikan sanggahan terhadap Prime Minister, memberikan stance atau solusi, lalu memberikan argumennya sendiri. Dilanjut dengan Wakil Perdana Menteri atau Deputy Prime Minister, dengan memiliki peran memberi sanggahan, membangun kembali dan memperluas kasus tim, serta mempertahankan posisi dan jelaskan pentingnya pemerintah dalam perdebatan tersebut. Dilanjut akan ditutup oleh Wakil Ketua Oposisi atau Deputy Leader Opposition yang akan memberikan sanggahan, membangun kembali, dan memperluas kasus tim, serta mempertahankan posisi dan jelaskan pentingnya tim oposisi dalam perdebatan tersebut. Selanjutnya. Baik. Sekarang ada peran tim penutup, member of government atau anggota parlemen, yang mempunyai peran menjelaskan perbedaannya dengan tim pemerintah pembuka, lalu memberikan sanggahan baru dan argumen baru yang berbeda dengan tim pembuka. Setelah itu dilanjutkan oleh anggota oposisi atau member of opposition yang akan menjelaskan perbedaannya dengan tim oposisi pembuka, memberikan sanggahan baru serta argumen baru. Lalu dilanjutkan oleh anggota parlemen penutup atau government whip yang akan memberikan sanggahan serta menarik kesimpulan tim pemerintah dan menjelaskan kelebihan-kelebihan yang terdapat pada tim government, dan yang akan ditutup oleh opposition whip atau anggota oposisi penutup yang akan memberikan sanggahan, menarik kesimpulan tim oposisi dan menjelaskan kelebihan-kelebihan tim oposisi sehingga mereka dapat memenangkan debat. Selanjutnya, dalam perdebatan sendiri ada dua jenis mosi yang kita punya. Yang pertama adalah mosi proposal. Mosi tersebut merupakan mosi yang merupakan sebuah masalah yang membutuhkan solusi. Contoh, Dewan ini akan menghapus paten obat-obatan. Dan yang contoh yang kedua, Dewan ini akan melarang konsumsi daging. Jadi mosi-mosi tersebut adalah mosi-mosi yang memerlukan solusi. Adapun value judgment, mendebatkan apakah suatu fenomena membawa keuntungan atau kerugian. Contoh, Dewan ini memilih dunia dengan tidak adanya emosi yang ekstrim. Tidak membutuhkan solusi, tapi mendebatkan apakah keputusan tersebut baik, membawa keuntungan atau membawa kerugian. Selanjutnya kita punya case build. Case building sendiri adalah sesi di mana tim debat diberikan waktu selama 15 menit untuk membuat kerangka debat dan argumen untuk dipresentasikan terhadap juri. Jika waktu 15 menit telah habis, maka tim debat sudah tidak diperbolehkan membuat argumen lagi karena debat akan segera dimulai. Lanjut. Lalu ada POI atau Point of Information. Pendebat bisa menggunakan POI atau Point of Information untuk mengajukan interupsi. Sebagaimana debat pada umumnya, dinamika debat tidak akan terbentuk tanpa adanya interupsi dari tim lawan. Dalam lomba debat British Parliamentary pun mengakomodasikan unsur ini dengan istilah POI. Jadi kalian sebagai debater bisa mengajukan interupsi kepada pembicara yang sedang mempresentasikan argumen di podium. Tetapi pembicara yang sedang mempresentasikan argumennya akan dapat menerima ataupun tidak menerima POI. Waktu POI sendiri 15 detik. Lanjut. Berikut merupakan tata tertib peserta yang wajib diikuti oleh seluruh peserta KDBI UNASFES 2002. Yang pertama adalah peserta wajib mengikuti seluruh peraturan yang telah ditetapkan dan tercantum pada buku pedoman. Buku pedoman sendiri dapat diakses melalui akun sosial media kita, Instagram UNASFES, yang terdapat Linktree pada bio-nya. Lalu di Linktree tersebut terdapat macam-macam info yang peserta dapat akses. Selanjutnya ada panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang tidak terdaftar. Apabila dalam pelaksanaan perlombaan didapati peserta yang belum terdaftar, maka panitia berhak mendiskualifikasi peserta tersebut. Lalu, peserta dilarang mencari referensi untuk melakukan case building, baik melalui internet, buku, jurnal, ataupun media lainnya. Apabila didapati oleh juri atau panitia yang lain
peserta mencari materi dari internet, buku, jurnal, atau media lainnya, peserta akan langsung didiskualifikasi. Selanjutnya, peserta yang tidak hadir atau terlambat pada saat pelaksanaan lomba, maka akan didiskualifikasi. Selanjutnya, ada peserta wajib menggunakan jaket alma mater dan menyalakan kamera selama acara berlangsung, dimulai dari technical meeting sampai acara final nanti. Selanjutnya ada hasil penilaian yang dilakukan oleh Dewan Juri KDBI UNASFES 2022 tidak dapat diganggu-gugat. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar peraturan kegiatan KDBI UNASFES 2022. Lanjut. Berikut adalah hal-hal yang harus kamu lakukan setelah memasuki ruang Zoom. Untuk para peserta, mengganti format nama. Ganti format nama dengan nama lengkap serta asal instansi. Contoh, nama saya Danto Ervantoro, asal instansi saya Universitas Nasional. Yang kedua, menggunakan background Zoom yang sudah disiapkan oleh panitia. Yang ketiga, menggunakan jaket alma mater dari masing-masing perguruan tinggi. Dan yang keempat, menyalakan kamera saat rangkaian acara sudah dimulai. Selanjutnya. Baik, adapun alur pengumpulan video debat. Pertama, mosi dan video debat akan dirilis melalui media sosial KDBI UNASFES. Debater 1 mendapatkan peran sebagai Perdana Menteri, sedangkan debater 2 mendapatkan peran sebagai Ketua Oposisi. Yang kedua, debater 1 akan langsung melakukan case build selama 15 menit, sedangkan debater 2 wajib menonton video selama 7 menit 21 detik, kemudian melakukan case build selama 15 menit. Perekaman video diberikan waktu selama 60 menit, di mana masing-masing debater merekam videonya. Yang terakhir, video yang telah selesai direkam kemudian diunggah di akun YouTube peserta. Peserta diberikan waktu selama 65 menit untuk mengunggah video ke YouTube dan mengunggah link kepada Google Form yang akan disediakan oleh panitia. Selanjutnya. Adapun ketentuan video yang harus dilakukan oleh peserta. Pertama, video berformat MP4 dengan layout landscape dan resolusi video 480p atau 720p. Tergantung kecepatan internet untuk mengunggah video dari masing-masing peserta. Selanjutnya adalah suara debater dalam video wajib terdengar dengan jelas tanpa ada gangguan dari suara lainnya selain suara debater. Apabila ada debater yang berencana untuk satu ruangan, diperbolehkan, tetapi hati-hati agar tidak bocor suara debater satu dengan suara debater yang lainnya. Adapun video direkam menggunakan latar belakang atau background follows. Peserta tidak diperbolehkan untuk mengedit video, dan format nama video yang diunggah adalah KDBI 2022, nama lengkap, _peran debat, _instansi. Contoh, KDBI 2022, _Nabila Syafa Sabrina, _Perdana Menteri, _Universitas Nasional. Berikut adalah rundown singkat babak praeliminasi KDBI 5 Desember 2022. Yang pertama ada perilisan mosi, yang kedua ada case build dan pembuatan video, yang ketiga ada pengumpulan video. Saya akan memberikan kesempatan untuk pada para peserta untuk mengambil foto ataupun men-screenshot rundown spesifik yang akan kita lakukan pada 5 Desember nanti. Berikut adalah rundown babak 12 besar dan semifinal yang akan dilaksanakan pada 7 Desember 2022. Yang pertama, peserta memasuki Zoom dan masing-masing peserta wajib memasuki ruang Zoom serta mengikuti instruksi yang berada di dalam Zoom. Setelah itu, peserta wajib mengisi daftar hadir. Setelah memasuki ruang room, masing-masing peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah panitia berikan. Setelah itu, memasuki breakout room. Setelah mengisi daftar hadir, panitia akan memberikan peserta instruksi untuk memasuki breakout room yang panitia sediakan untuk memulai perlombaan. Lalu ada penentuan posisi dan perilisan mosi. Jadi setelah debater memasuki breakout room, masing-masing tim akan ditentukan posisinya, serta mosi akan dirilis ketika semua debater telah memasuki breakout room. Selanjutnya ada penilaian oleh juri. Setelah debat selesai, setiap tim akan dinilai oleh juri untuk menentukan tim debat mana yang akan lolos ke babak selanjutnya. Yang terakhir akan ada pengumuman. Diumumkannya finalis yang akan lanjut ke babak selanjutnya. Ya, berikut ada rundown spesifik untuk babak 12 besar dan semifinal 7 Desember yang para peserta
saya berikan kesempatan untuk memfoto atau men-screenshot rundown tersebut. Ya, adapun babak final yang akan diadakan pada 12 Desember. Perbedaan babak final dengan babak-babak sebelumnya, babak final akan diadakan secara on-site di auditorium UNAS. Dan hanya ada 4 tim yang beruntung yang dapat lolos ke dalam babak final. Berikut adalah rundown-nya, mungkin peserta bisa mengambil gambar ataupun screenshot. Ya, slide selanjutnya. Ya, adapun agenda kegiatan yang akan kami laksanakan, yang pertama ada 3 Desember 2022, yaitu technical meeting. 5 Desember 2022, pembukaan dan babak preeliminasi. 7 Desember, babak 12 besar dan semifinal. 12 Desember 2022, babak final on-site, dan adanya penutupan acara UNAS Fest tahun 2022. Ya, sekiranya sekian dari saya untuk seminar debat kali ini. Apabila peserta mempunyai pertanyaan, silahkan raise hand dan kita akan mengumpulkan pertanyaan tersebut baru akan menjawabnya. Terima kasih. Oke, baik, izin masuk. Kami akan menampung 5 pertanyaan terlebih dahulu, maka kita akan menunggu sampai 5 menit ke depan atau 1:35. Ketika 5 pertanyaan sudah terkumpul, maka akan kita jawab secara keseluruhan.
Baik, untuk sampai saat ini kita ada 2 penanya yang, mengacungkan tangannya. Boleh untuk Ananda Zulkifli mungkin pertama kali. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Karena mungkin saya juga baru pertama kali ikut debat ya, jadi agak sedikit bingung ketika tadi melihat persyaratan atau ketentuan bahwasanya kami sebagai peserta itu dilarang untuk mencari referensi di buku, jurnal, dan juga internet seperti itu. Karena pada dasarnya menurut saya adalah ketika kami berargumentasi, kami juga harus punya data yang valid untuk sebuah argumen yang paten seperti itu. Nah, ketika memang nanti kami berdebat dan membuat argumentasi, apakah memang kami menggunakan pure 100% daripada argumentasi serta pemikiran kami atau seperti apa, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ananda Zulkifli yang telah bertanya. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk penanya kedua, Frans silakan bertanya. Baik, selamat pagi. Suara saya apakah sudah terdengar? Dengar, Frans. Baik, ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya sebenarnya simpel sih, saya mau tanya apakah PowerPoint dari technical meeting ini nanti akan di-sharekan ke kami, karena beberapa tadi ada yang belum sempat difoto seperti rundown-nya, lalu ada peraturannya seperti itu. Itu Baik, saja dari saya. Terima kasih. baik, terima kasih, Frans. Mungkin akan dilanjutkan dulu jawabannya. Untuk PowerPoint akan kami share kemudian di grup peserta. Jadi apabila belum masuk grup peserta, silakan masuk. Nanti kita kirimin juga linknya untuk teman-teman yang di sini yang belum masuk grup peserta. Dan di grup peserta akan kita masukkan ininya, materi rundown-nya dan materi technical meeting. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk pertanyaan Ananda Zulkifli mengenai apakah para peserta dapat mencari referensi gitu, mencari referensi dari internet, buku ataupun jurnal. Jawabannya adalah kalau untuk mencari itu tidak bisa atau tidak kami perbolehkan karena mencari di sini diksinya itu melihat di saat perlombaan sudah dimulai. Apabila ingin menambahkan sesuatu atau merujuk kepada jurnal yang pernah kamu baca sebelumnya, itu boleh-boleh saja. Tetapi saat perlombaan atau saat random sudah dimulai, saat kompetisi ini sudah dimulai, kalian pure harus menggunakan ingatan sendiri. Seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih sebelumnya. Tetapi memang apakah sebelum kami berdebat seperti itu, sebelum acaranya dimulai, kami sudah diberikan mosi berapa lama sebelum acaranya dimulai seperti itu? Oke, baik. Untuk saudara Ananda, untuk mosinya sendiri itu tidak jauh dari tema kita. Jadi kalau misalnya untuk persiapannya, boleh tips dari kami itu banyak-banyak belajar dari tema-tema yang akan kita lakukan sekarang. Di sini temanya itu tentang ketahanan pangan Indonesia di tengah krisis pangan global. Jadi tema yang akan diberikan tetap impromptu atau dadakan, tapi temanya tidak keluar dari jalur itu. Seperti itu, Ananda. Baik, Kak. Terima kasih. Berarti temanya itu ketahanan pangan di tengah krisis global seperti itu ya, Kak? Iya, betul sekali, Ananda. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Yang dicatat, jadi gini.
Oke, sudah ada yang raise hand lagi, dua orang ya. Dari UNAS, ada Siti Nurhalisa dan ada OBS. Mungkin Siti Nurhalisa terlebih dahulu ingin menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, untuk babak penyisihan kan kita modelnya pembuatan video ya. Nah, untuk pembagian government dan oposisi closing dan opening itu dari kita yang menentukan atau ditentukannya kapan? Atau nanti waktu pembagian mosi langsung ditentukan atau seperti apa teknisnya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siti Nur. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk OBS, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam dikarenakan gangguan jaringan dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan saya mengenai babak preliminasi kan kita pakai sistem perekaman video. Pertanyaan saya adalah apakah kemudian link YouTube yang akan diupload baik itu dari debater 1 maupun debater 2 apakah akan disubmit dalam satu waktu ataukah kemudian debater 1 yang terlebih dahulu baru kemudian debater 2 itu bagaimana ya Kak teknisnya? Terus karena debater 2 harus menonton video terlebih dahulu apakah video link video ataupun video tersebut akan sama dirilisnya dengan mosi debater 1 di akun Instagram atau melalui apa? Mohon petunjuknya Kak. Sekian, terima kasih. Belum. Baik, terima kasih OBS atas pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Untuk Faris Kurniawan, mungkin ada pertanyaan? Oke, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Oke, tadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada para panitia untuk menerima saya untuk bertanya. Pertanyaan saya itu kan sebenarnya simpel. Tadi kan kakak mengatakan kalau kita dilarang untuk mencari referensi untuk perdebatan. Namun debat untuk preliminasi sendiri itu kan memakai sistem video. Bagaimana bisa panitia memastikan bahwa ada peserta yang mencari referensi dari internet, jurnal, ataupun buku yang hitungannya perintah tersebut tuh dilarang dalam debat kali ini? Sekian. Baik, terima kasih Faris Kurniawan atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Karista Salsabila, silakan. Apakah terdengar? Ya, sudah terdengar. Baik, jadi saya ingin bertanya mengenai, saya kan baru pertama kali, jadi ingin bertanya mengenai penguploadan video. Kita kan debatnya lewat video. Nah, nanti itu setelah diupload YouTube, maka POI-nya seperti apa ya sistemnya? Soalnya kalau luring kan biasanya kita berpendapat bisa langsung mengajukan POI. Nah, kalau untuk yang di sini nanti sistemnya mungkin setelah videonya ditonton baru ada POI atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Karista Salsabila atas pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Nurhalizah. Yang pertanyaan tadi tentang posisi debater yang akan dilakukan pada saat babak perekaman video. Jadi untuk posisinya sendiri tidak ditentukan oleh kami, melainkan ditentukan oleh tim. Jadi untuk debater 1 mereka akan menjadi opening golf, dan untuk debater 2 mereka akan menempati posisi leader of opposition atau ketua tim oposisi. Apa sudah cukup jelas untuk jawabannya?
Sudah cukup jelas, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Kalista Salsabila yang menanyakan tadi apakah bagaimana cara mekanisme penanyaan POI di babak pertama tadi. Untuk babak yang pertama kita tidak ada POI. Jadi POI akan ada pada babak 12 besar dan semifinal yang akan diadakan secara langsung tanpa rekaman video. Apakah sudah cukup jelas jawaban? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari OBS tentang teknis pengiriman video. Bagaimana dengan teknis pengiriman video? Apakah pembicara pertama dan pembicara kedua harus menunggu gilirannya masing-masing ataukah bagaimana? Jadi untuk teknis pengiriman video, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, itu ada di babak penyisihan atau babak preliminary. Kita kembali lagi di babak preliminary ya. Ini. Nah, di sini di babak preliminary atau pra-eliminasi atau babak penyisihan itu kan dimulai dari pukul 8. Dari pukul 8 itu panitia dan peserta itu hanya masuk untuk opening ceremony saja. Dan kegiatan debat selanjutnya itu seperti perilisan mosi, lalu penontonan video debat itu dimulai dari pukul 9.20. Setelah itu para peserta itu dapat meninggalkan Zoom-nya masing-masing ketika sudah mengetahui rilis mosi. Jadi kita akan rilis mosi di 2 tempat, yaitu pertama di Zoom terlebih dahulu, lalu penutupan, lalu peserta dapat keluar dan merekam videonya, melakukan case build, merekam video, mengunggah video ke laman YouTube, dan mengumpulkan link video YouTube-nya ke Google Form oleh peserta. Nanti link Google Form-nya itu akan dikirimkan melalui WhatsApp group seperti itu. Dan rilis mosi juga bukan hanya di Gmeet saya di di Zoom saja, di Zoom Cloud saja, tapi juga akan kami rilis di sosial media kami di IG, Instagram @unasfest dan @edckdbi_unasfest. Di situ akan ada pertama rilis motion, dan yang kedua itu ada perilisan video debat yang akan diakses melalui YouTube. Jadi, untuk video debat sendiri akan ditonton oleh debater kedua. Debater kedua akan menonton, dan debater pertama itu akan diberikan mosi yang berbeda dengan debater kedua. Seperti itu. Jadi, debate 1, debater 1, sama debater yang kedua, itu akan memiliki mosi yang berbeda. Tapi temanya sama, seperti itu. Jadi, tidak perlu tunggu-tungguan lagi ya. Untuk total waktunya kita berikan waktu lebih dari 150 menit untuk perekaman dan untuk mengunggahnya ke laman YouTube masing-masing. Setelah kita unggah ke laman YouTube masing-masing, linknya itu di-upload ke Google Form kami, seperti itu, agar kita bisa mengkolek dan mengirimkannya kepada juri masing-masing, seperti itu. Untuk OBS, mungkin untuk OBS boleh saya bertanya nama dan asal institusinya dari mana? Oke. Sebelumnya mohon maaf, nama saya Fatima dari Universitas Negeri Makassar. Bentar Kak, ini kalau misalnya berarti nanti perilisan mosi dan video itu salah satunya bakalan bisa diakses di akun Instagramnya. Terus untuk tadi kan akan ada submit link di Google Form yang dibagikan. Pertanyaannya apakah kemudian submit link itu bersamaan link debater 1 ataupun bersamaan dengan link debater 1 dengan link debater 2, ataukah kemudian submitnya akan berbeda karena kan ada selisih berapa menit antara debater 1 dengan debater 2 karena debater 2 harus menonton video terlebih dahulu. Jadi apakah kemudian GForm tersebut disubmit ketika
kan ada link debater 1, terus ada juga link debater 2. Apakah kemudian itu saling menunggu untuk satu kali submit atau debater 1 submit, debater 2 juga submit, Kak? Baik, kalau seperti itu tidak perlu menunggu lagi, jadi langsung submit aja ke link Google Form-nya, tapi pakai email yang sama. Jadi untuk mengakses G-Form-nya pakai email yang sama. Kita punya timeline-nya, berarti kalau misalnya debater 1 sudah selesai atau debater 2 terlebih dahulu yang sudah selesai, boleh langsung dikirimkan saja ke Google Form yang akan kami berikan, seperti itu. Dan untuk akun YouTube-nya itu boleh berbarengan satu akun atau berbeda, tapi tolong format namanya seperti yang sudah diberikan tadi sebelumnya, seperti ini. KDBI 2022 _ nama lengkap _ peran debat _ asal instansi. Jikalau misalnya ada asal instansi yang mengirimkan 2 tim atau 3 tim, itu maka ditulis misalnya Universitas Indonesia 1 dan Universitas Indonesia 2, seperti itu. Apakah sudah cukup jelas, Fatimah? Cukup jelas, Kak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Lalu pertanyaan ketiga ada dari Franz, betul ya? Franz bertanya, untuk bagaimana poin penilaian atau parameter penilaian apabila preliminary atau babak penyisihan ini dilaksanakan melalui penontonan video seperti itu ya. Untuk babak penyisihan sendiri, itu juri akan mengetahui apabila peserta itu mengemukakan argumen yang original ataukah bukan, seperti itu. Dan selain itu juga juri dapat menilai bahwa ini argumen yang diberikan itu apakah hasil searchingan internet ataukah bukan, seperti itu. Dan yang ketiga, juri memiliki parameter penilaian yang melihat bagaimana peserta misalnya dapat walaupun tidak ada POI gitu ya, tapi dia punya argumen pendukung atau argumen yang untuk menegate lawan, seperti itu, menegasi lawan. Jadi parameter penilaiannya lebih fokusnya ke bagaimana cara penyampaian, argumen yang original, dan kreativitas yang baik, seperti itu. Untuk mosinya sendiri, karena mosinya berbeda, maka poin fokus pada babak penyisihan atau kita lihat pengiriman video ini gitu ya, itu fokusnya itu lebih ke individual. Jadi babak pertama itu lebih ke poin individual, and then babak-babak selanjutnya seperti babak 12 besar, babak semifinal and final, itu akan lebih fokus ke tim, seperti itu. Apakah sudah terjawab, Franz? Mohon maaf, Franz, dari asalnya dari instansi mana ya? Maaf, tadi yang pertanyaan itu bukan saya, pertanyaan saya ke PPT-nya apakah di-share atau tidak? Oh ya, baik, Franz, sorry banget. Tadi ada satu orang laki-laki yang bertanya, Faris ya, Faris. Mohon maaf sekali lagi, Franz dan Faris ini agak tertukar. Ya mungkin Faris, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Maaf Kak, tapi kan tadi kan Kakak tadi ngomong kalau ada jeda sekitar 150 menit untuk membuat video dan mengupload jadi video, dan itu kan tidak diawasi ya Kak. Dan itu bagaimana caranya agar panitia itu mengetahui apakah pendapat kita itu original atau apakah kita udah menyalin atau mencari referensi dari berbagai sumber gitu Kak. Baik. Terima kasih, Faris Kurniawan dari Universitas SA Unggul. Pertanyaannya akan kami tampung terlebih dahulu ya, Faris. Untuk selanjutnya mungkin dari Unsri ada Sumita Oktari yang akan bertanya, silakan. Baik, terima kasih Kak sebelumnya. Sebenarnya pertanyaan saya sudah dijelaskan tadi, tapi saya sedikit mengalami gangguan sinyal tadi. Nah, tadi kan untuk masalah posisi itu artinya bisa dikatakan kalau P1-nya itu di Prime Minister, sedangkan untuk P2-nya itu berada di posisi leader oposisi. Apakah begitu, Kak? Iya, betul. Pembicara 1, Prime Minister, and then pembicara 2-nya LO. Oke.
Artinya antara pembicara 1 dan pembicara 2 ini memiliki mosi yang berbeda, bukan saling bukan di dalam satu mosi kan, Kak? Iya, betul. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih Sumita Oktari. Oke, baik. Untuk pertanyaan Faris Kurniawan tadi, bagaimana kalau misalnya kita banyak waktunya diberikan spare waktu yang cukup banyak dan kemungkinan besar itu dapat membuat peserta dapat melakukan kecurangan seperti searching tadi. Baik, maka dari itu kita sebagai panitia sudah mengantisipasinya dengan teknologi kita, itu yang pertama. Teknologi yang bagaimana? Jadi saat itu kita kan menilai substansinya ya Faris, kita menilai substansi perdebatannya bagaimana. Lalu apabila kita melihat men-searching di Google, kita lihat bagaimana berapa banyak yang akses, dari mana saja, dan apakah ada kenaikan di grafik pencarian pada saat itu atau pada saat perlombaan, itu akan ketahuan di situ, akan terlihat siapa saja yang sudah melihat dan jawabannya bagaimana, itu dapat kita cocokkan dengan satu sama lain. Di situ datanya bisa kami lihat, oh bagaimana ini, oh berarti ini dia kemungkinan besar men-searching, ada persamaan kata di situ, ada mungkin strukturnya sama atau bagaimana, karena jujur saja sebagai adjudikator, nanti adjudicatorsnya mereka bakal tahu, ada 4 adjudicators kita yang akan menilai, mereka akan tahu mana argumen yang benar-benar original, ataukah mana argumen-argumen yang hasil searching atau hasil melihat atau berselancar dari internet seperti itu. Baik, untuk Faris Kurniawan, mungkin apakah sudah terjawab pertanyaannya? Oh, udah Kak. Terima kasih banyak, Iya, Kak. baik. Terima kasih. Izin Kak. Iya, mungkin dari siapa yang nggak kelihatan ini? Kayak, Ananda Zulkifli ya? ya, sekali lagi Kak, izin Iya, untuk boleh. mungkin biar lebih jelas. Berarti ketika Kakak tadi mengatakan bahwa saja memang kita boleh belajar gitu sebelum melakukan perdebatan ini. Tentu saja kita sebagai seorang manusia ini pasti kayak nyatet gitu-gitu dong sebelum dimulainya perdebatan itu. Misalnya kita hari ini mau belajar nih, terus kita nyatet apapun yang kita pelajari dan kita ambil dan tentu kita jadikan jurnal, buku itu sebagai referensi. Apakah itu boleh Kak? Nanti ketika ada perdebatannya sudah berjalan, lalu kita hasil apapun yang kita pelajari dan yang ada di catatan kita itu kita kolaborasikan dengan argumentasi yang akan kita sampaikan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ananda Zulkifli. Mungkin akan langsung dijawab saja. Ya, apabila kita gini loh, kita kan temanya ketahanan pangan gitu ya. Nah, dari tema ini kita harus melihat diferensiasinya, apakah ketahanan tema itu dari tema itu, dan apakah tema itu akan sama gitu. Di sini bukan sama, tapi temanya itu hanya parameternya saja ada di situ, gitu kan. Parameter ada di situ, namun untuk mosinya tetap harus memerlukan ide yang original, harus memerlukan argumen original seperti itu. Jadi nggak cukup untuk misalnya searching aja gitu, nggak cukup buat berselancar aja in the meantime dari tanggal sekarang sampai tanggal 5 nanti untuk persiapannya seperti itu. Jadi tetap kita harus pure karena case build-nya, karena case build kita yang 15 menit itu seperti itu. Mungkin untuk outside of that, kalau misalnya pengen belajar terus, it's okay. But kalau misalnya ambil terus dari internet itu jadi tidak original dong, ya kan? Seperti itu. Jadi tema ini hanya memberi batasan, oh ini kita bahas ketahanan pangan gitu aja. Oke. Kira-kira. Baik, Kak. Terima kasih sudah sangat jelas. Terima kasih Ananda. Iya, terima kasih.
Oke, selanjutnya ada Muhammad Iqbal dari Universitas Andalas ya. Baik, untuk Muhammad Iya. Iqbal mungkin pertanyaannya. Ya benar, terima kasih. Izin bertanya, terkait dengan besok debat itu bakal persis mirip KDMI, kayak misalnya data itu bukan satu hal yang terlalu penting, yang penting kayak analisis step by step-nya, bla bla bla. Atau memang kayak basis data itu satu hal yang paling penting gitu. Kadang kan ada debat yang biasanya diadain sama yang juri-juri dosen kan, mereka kayak sangat mengintimidasi kita untuk sampaikan data dari jurnal bla 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 gitu kan. Atau misalnya debatnya memang kayak KDMI. Kalau di KDMI kan kayak data mungkin nggak sebegitu penting, tapi yang penting kan kayak analisisnya gitu. Kira-kira untuk debat besok bakal mirip lomba debat yang di-handle dosen kah? Atau bakal mirip persis dengan KDMI? Jadi kayak basis data itu bukan satu hal yang penting itu. Thank you. Baik, terima kasih Muhammad Iqbal atas pertanyaannya, kan kami tampung terlebih dahulu. Mau nambahin, Kak? Iya. Oh ya, soalnya kan mosinya bukan prepare juga kan, jadi kayak kalau misalnya mosinya impromptu, sedikit mencurigakan kalau misalnya ada tim yang punya prior knowledge kayak dapat data dari BPS, dari apa gitu. Kan Betul. sangat tidak mungkin. Iya. Thank you. Oke, thank you. Baik, untuk Anita Bahagia, silakan pertanyaannya. Baik, Kak, saya akan bertanya. Pertanyaannya, apakah ada alternatif lain, misalnya pada saat kita ingin mengirim hasil video kita, tetapi ada kendala sesuatu Kak, atau sinyalnya gitu. Apakah ada alternatif lain untuk mengirim hasil video debat kita? Terima kasih. Baik, terima kasih. Akan kami tampung terlebih dahulu. Baik, untuk Sumita Oktari, silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa pada babak penyisihan seleksi video yang pertama ini kan itu dikatakan tadi bahwa untuk masalah penilaian itu lebih fokus ke individunya, bukan antar timnya kan. Nah, apakah hal ini nantinya akan memungkinkan bahwa untuk lolos dan masuk ke babak selanjutnya itu cuman salah satu individunya yang diambil atau tetap membawa timnya? Baik, terima kasih. Yes. Oke, mungkin saya ingin izin menjawab pertanyaan Muhammad Iqbal dari Andalas tadi ya, bahwa gimana kalau misalnya
kalau kita menilik lagi, mosi kita kan impromptu ya, diberikan secara dadakan. Maka apakah parameter penilaiannya itu lebih menekankan pada substansinya atau pada basis datanya seperti itu kan. Nah, maka dari itu kita akan lebih menekankan penilaiannya itu pada basis substansinya. Jadi substansial bagaimana mereka menganalisis dan bagaimana mereka menyampaikan dari hasil yang pure itu karena case build gitu. Dari situ bagaimana mereka menyampaikannya dan di situ akan menjadi parameter penilaian kami. Memang betul kalau misalnya melihat lagi perlu ada data scientific untuk pendukung seperti itu ya. Tapi untuk di sini kita tidak ingin menekankan pada data konkret karena akan sangat-sangat mencurigakan juga kalau misalnya data konkret perlu dikasih tahu gitu misalnya badan-badan BPS seperti tadi ya. Jadi untuk mosi yang bersifat impromptu ini atau bukan yang dipersiapkan sebelumnya, itu kita akan lebih menekankannya pada penyampaian, bagaimana mereka menyampaikan, lalu case build, penyampaian case build mereka bagaimana, analisisnya, dan ya memang perlu pendukung data seperti itu. Tapi tidak perlu yang seperti, karena ini perdebatan parliamentary system, bukan perdebatan yang scientific dosen gitu. Baik, bagaimana untuk Muhammad Iqbal dari Andalas, apakah pertanyaannya terjawab? Oh. Iya. Oke, selanjutnya mungkin akan dijawab oleh rekan saya. Baik, jadi ada pertanyaan dari Anita Bahagia. Bagaimana dengan adakah alternatif lain apabila mengadakan adanya gangguan jaringan atau semacamnya? Untuk masalah-masalah tersebut, panitia Unasfes seluruhnya tidak bertanggung jawab dengan adanya kesalahan device ataupun ada kekurangannya jaringan. Jadi kami menganjurkan untuk mencari tempat terlebih dahulu dengan jaringan yang sebagus-bagusnya untuk mengupload video tersebut. Apakah cukup jelas? Baik, terima kasih jawabannya, Kak. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Sumita Oktari. Apakah memungkinkan untuk salah satu debater saja yang lolos? Jadi tidak memungkinkan karena walaupun dinilainya tiap individu, tetapi nilai-nilai dari tiap-tiap individu tersebut akan dikumpulkan yang akan menjadi nilai kelompok. Jadi baik debater 1 dan debater 2 nilainya akan dikumpulkan dan menjadi nilai akhir yang menentukan akan lulus atau tidaknya ke babak selanjutnya. Seperti itu. Apakah cukup jelas? Iya, terima kasih Kak, sudah jelas. Okay. Oke, baik. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat box komentar ya. Pertanyaan pertama akan saya bacakan. Apakah ada kebijakan dari panitia terkait peserta yang memiliki jadwal kuliah dan tidak bisa di-skip saat kompetisi berlangsung? Oke, izin saya menjawab. Bagaimana? Panitia itu sudah menyiapkan rundown dan sudah menetapkan di tanggal 5, 6, 7, dan 12. Setelah itu, apabila ada hal lain seperti jadwal yang itu sesungguhnya di luar kekuasaannya dari panitia, di luar kendali panitia, jadi
itu adalah hal pribadi yang tidak bisa kami gunakan sebagai pengubah dari susunan acara seperti itu. Baik, selanjutnya untuk penguploadan video, bagaimana POI dilakukan? Karena jika luring biasanya langsung di-cut. Oke, tadi pertanyaannya hampir mirip sama ini ya, untuk yang preliminary bagaimana ini yang preliminary gitu ya, babak penyisihan karena nggak langsung gitu kan, cuma dari video saja, jadi tidak dihadapkan satu persatu, jadi tidak ada POI. Maka dari itu kita seperti yang tadi sudah dibicarakan bahwa babak penyisihan itu tidak ada POI, hanya kita melihat bagaimana dia argumentasi yang preventifnya seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 3, apakah materi technical meeting akan dibagikan? Ya, betul. Materi technical meeting akan kami bagikan di chat grup kita, WhatsApp grup. Di sini linknya sudah dibagikan apa belum ya, WhatsApp grupnya? Sudah. Oke, ini sudah dibagikan oleh panitia kami. Link WhatsApp grupnya, apabila ada yang belum join ke WhatsApp grup kami, silakan join, karena kita akan mengirimkan materinya. Seperti itu. Selanjutnya, apakah record Zoom akan dibagikan? Untuk record Zoom sendiri, mungkin akan kita bagikan selambat-lambatnya 1 kali 24 jam kerja, karena menimbang record Zoom yang lumayan banyak kapasitasnya seperti itu. Mungkin akan kita kirimkan melalui link G Drive, dan kita sisipkan di chat box WhatsApp group, seperti itu. Selanjutnya untuk perekaman video, tiap peserta merekam video terpisah sesuai peran. Lalu untuk debater kedua harus menonton video sebelumnya terlebih dahulu. Berarti debater 2 harus tetap berada di Zoom. Seperti ini. Untuk perekaman video dan penontonan video itu di luar dari rangkaian acara kita di hari pertama. Jadi yang untuk menonton dan merekam video itu hanya di hari pertama aja, di tanggal 5 aja. Itu sendiri-sendiri. Jadi di luar Zoom, nggak harus ditampilkan videonya itu nggak di dalam Zoom. Tapi kita masing-masing peserta itu bisa merekam dan menonton videonya sendiri masing-masing seperti itu. Selanjutnya, berarti debater 1 dan debater 2 memiliki mosi yang berbeda. Ya, betul. Debater 1 dan debater 2 memiliki mosi yang berbeda untuk tanggal 5 saja ya, untuk babak penyisihan. Seperti itu. Selanjutnya, nomor 7. Debater 1 dan debater 2 melakukan perekaman untuk posisi peran masing-masing. Ya, betul. Debater 1 dan debater 2, walaupun mereka satu tim, tapi mereka akan melakukan perekaman dan posisi perannya masing-masing. Gitu. Debater 1 atau pembicara pertama sebagai PM atau Prime Minister, dan pembicara kedua itu sebagai Leader of Opposition atau LO. Dan tentu mosinya akan berbeda. Itu untuk babak penyisihan saja. Untuk babak-babak selanjutnya seperti biasa itu melalui online dan dihadapkan langsung, dan melalui onsite yang dihadapkan langsung juga finalnya. Oke. Hold on. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Ananda Zulkifli. Pengumuman top 12-nya kapan ya, Kak? Untuk pengumuman top 12-nya sendiri akan diumumkan pada 5 Desember hari itu juga, dan di sosial media kami pukul 7 atau 8. Apabila ada perubahan terhadap rundown, akan kami kabarkan lebih lanjut di grup peserta. Seperti itu.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Emma Rufaidah dari Universitas Nasional yang bertanya untuk POI sistem penilaiannya seperti apa ya? Apakah menolak akan dikurangi juga atau bagaimana? Baik, untuk POI sendiri tidak ada pengurangan nilai dalam penolakannya. Namun apabila POI terus diajukan sampai mengganggu debater dalam menyampaikan argumennya, tentu juri akan mengurangkan poin debater tersebut. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Baik, pertanyaan dari Mus. Izin bertanya Kak, di rundown preliminary kan terdapat perilisan dan penontonan video. Lantas jika kita diberi dua mosi yang berbeda, kita nantinya melihat video partner kita atau bagaimana ya? Baik, jadi untuk videonya tersendiri, untuk debater 1 akan melihat mosi dan debater 2 akan melihat video. Videonya sendiri merupakan video rilisan dari panitia. Jadi bukan video dari partnernya. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Baik, ada lagi pertanyaan dari Argi P. Izin bertanya, Kak, jika dalam satu tim memiliki mosi yang berbeda, lantas apa fungsi dari salah satu debater menonton video? Debater yang lainnya, Kak, mohon pencerahannya. Baik, seperti yang tadi kita sudah bilang, kalau untuk penilaiannya sistemnya adalah individual. Jadi masing-masing debater akan mengumpulkan poin yang akan diberikan oleh adjudikator, lalu poin itu dikumpulkan yang akan menjadi nilai akhir dan menjadi penentuan apakah tim tersebut lolos ke babak selanjutnya atau tidak. Seperti itu, Ardi. Apakah sudah cukup jelas?
Halo, tes. Baik, ada pertanyaan dari RGP. Izin bertanya, Kak, jika dalam satu tim memiliki mosi yang berbeda, lantas apa fungsi dari salah satu debater menonton video debater yang lain? Mohon pencerahannya. Untuk itu, kita bedakan debater 1 itu tidak perlu lagi menonton video. Jadi yang menonton video itu hanya debater 2. Ditekankan lagi, yang menonton video itu hanya debater 2 atau LO. Debater 1 sebagai PM tidak akan menonton video lagi, melainkan langsung melakukan case build. Terima kasih. Ya, izin menjawab lagi. Jadi debater 2 membuat video sesuai apa yang sudah ditonton untuk argumennya sendiri atau bagaimana, Kak? Ya, betul sekali. Jadi debater 2 membuat video atas dasar apa yang dia tonton sebelumnya, yaitu kita akan, jadi videonya itu dari kita sendiri. Jadi kita akan menyiapkan video sebagai PM, dan mosinya itu berbeda. Jadi mosi untuk debater 1 atau pembicara 1 dalam satu tim gitu ya, beda mosinya dengan pembicara 2. Pembicara 1 itu memiliki mosi misalnya A, lalu dia sudah harus bisa case build selama 15 menit gitu. Lalu untuk debater 2 itu menonton video debat dari kami, dari pihak komite atau pihak panitia selama maksimal 7 menit 21 detik. Kemudian barulah melakukan case build selama 15 menit. Jadi bisa dipastikan bahwa video itu akan kami yang sediakan untuk debater kedua, seperti itu. Jadi untuk video yang dari panitia itu video debater 1, Kak. Video debater 1 tapi bukan dari peserta. Jadi pihak panitia yang menyiapkan. Seperti itu. Jadi kita tidak perlu tunggu-tunggu lagi misalnya dia debater 1 dari peserta gitu ya. Jadi di sini tolong jangan sampai ada kesalahpahaman. Di sini kita akan menyiapkan video debater 1 pada setelah perilisan mosi. Jadi hampir sama, berbarengan malah. Jadi perilisan mosi dan video itu sama gitu. Nah, video ini khususnya itu hanya untuk debater 2 saja yang menonton. Dan videonya ini adalah video dari komite, video dari panitia, dan bukan video peserta yang ada di sini. Jadi nggak perlu tunggu-tungguan lagi. Untuk peserta yang pertama, untuk yang pembicara pertama, itu langsung saja melakukan case build karena mosinya itu sudah ditentukan. Berbeda, seperti itu.
Oke, baik RGP, apa ada yang ingin ditanyakan lagi ataukah sudah jelas? Baik, apabila peserta masih mempunyai pertanyaan, kami persilakan untuk raise hand. Dan apabila tidak ada, akan segera kami tutup sesi tanya jawabnya. Terima kasih. Baik, Fidelis Prabinuel Abi. Silakan pertanyaannya. Oke Kak, baik atas kesempatannya. Di sini saya ingin masuk ke pertanyaan sebelumnya. Kan tadi panitia bilang bahwa peserta akan diberikan video dari panitia untuk debaters 2. Nah, setelah debaters 2 menonton video yang diberikan oleh panitia, apakah debaters 2 ini akan memberikan respon? Dan kalau memberikan respon seperti apa yang harus diberikan oleh debaters 2? Seperti itu Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Baik, untuk para peserta, untuk sesi tanya jawab akan kami beri waktu sampai pukul 14.35 atau 5 menit lagi. Maka untuk para penanya yang ingin bertanya, boleh raise hand atau di kolom chat box akan kami tampung terlebih dahulu dan akan kami jawab kemudian. Terima kasih.
Oke, baik. Oke. Baik, tadi ada pertanyaan dari finalis bahwa katanya bagaimana PM atau LO kedua, bagaimana LO kedua itu menyanggah video pertama. Baik, di situ maka kita beri waktu untuk case build sebanyak 15 menit untuk case build setelah menonton videonya. Jadi penontonan video akan kami beri waktu dan case build juga akan kami beri waktu. Untuk videonya sendiri yaitu video dari panitia, video yang disiapkan oleh panitia, jadi bukan video peserta lagi, jadi tidak perlu bertemu lagi. Dan untuk pembicara pertama itu bisa langsung case build saja, lalu pembicara keduanya itu perlu menonton video terlebih dahulu baru case build. Dan mosi yang akan diberikan tentunya saja berbeda pembicara satu dengan pembicara kedua untuk babak penyisihan di tanggal 5 Desember 2022. Untuk finalis mungkin apakah sudah terjawab pertanyaannya ataukah masih belum, seperti itu. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari chatbox, kolom chatbox dari RGP lagi, izin membantu Kak, mungkin kebanyakan peserta termasuk saya baru pertama kali mengikuti debat dengan sistem British yang berbeda dengan Asia. Jika dianalogikan dengan sistem Asia, apakah debater 1 itu seperti pro dan debater 2 itu kontra? Jadi debater 1 mengungkapkan argumen dan debater 2 menyanggah argumen. Betul, untuk yang babak penyisihan ini, walaupun kalian satu tim, tapi kalian berada di posisi yang berbeda atau take side yang berbeda. Untuk PM, maka akan take side kepada promosi, dan untuk pembicara kedua akan take side kepada pro oposisi, seperti itu. Jadi tidak mendukung mosi atau tidak mendukung mosi seperti itu. Itu untuk babak penyisihannya saja, karena di babak penyisihan kan kita parameter penilaiannya itu lebih menjurus kepada parameter penilaian individual. Dan proses penyaringannya itu dari akumulasi nilai kedua debater, seperti itu. Lalu untuk babak-babak selanjutnya, ya itu take side-nya sama-sama take side di side yang sama. Jadi kalau misalnya oposisi, opening oposisi ya tetap di opening oposisi gitu. Untuk yang closing oposisi, closing government, and then kalau opening government ya pemerintah pembuka, seperti itu. Jadi untuk perbedaannya dengan Asia parliamentary ya seperti itu. Tapi untuk yang penyisihannya itu kita bedakan, text side-nya itu berbeda. Yang pembicara pertama sebagai PM pada tanggal 5 itu mendukung mosi, dan pembicara kedua sebagai LO itu kontra terhadap mosi. Apakah sudah jelas? Mungkin baik, ini waktu sudah menunjukkan pukul 2:37. Untuk pertanyaan sudah kami jawab beberapa. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan lagi dapat ditanyakan di grup chat WA, WhatsApp group, atau kepada kontak personnya, seperti itu. Maka saya kembalikan kepada pembawa kegiatan, mungkin pemberi materi, rekan saya Danto Ervanto Raisa. Silakan Danto. Baik, sepertinya sekian sesi tanya jawab yang kita adakan pada tanggal 3 Desember pada technical meeting ini. Apabila ada pertanyaan selanjutnya akan bisa ditanyakan melalui WhatsApp. Baik, terima kasih. MC, silakan. Baik, terima kasih pada Danto dan Salsa yang telah memandu seminar debat dan technical meeting pada hari ini, serta sesi tanya jawab. Baik, pertanyaan dari Saudara Agi P merupakan pertanyaan terakhir yang dijawab oleh panitia. Apabila peserta masih memiliki pertanyaan di luar Zoom meeting ini, bisa mengirimkan pesan melalui grup WhatsApp peserta KDBI UNAS. Sebelum kita mengakhiri acara yang akan ada sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh saya, kepada peserta diharapkan untuk mempersiapkan diri. Kepada operator, silakan menyesuaikan. Apabila sudah siap, akan saya hitung mundur untuk menyalakan on cam terlebih dahulu ya, untuk sesi dokumentasi kali ini. Baik, saya akan hitung mundur ya. 3, 2, 1, senyum. Baik, satu kali lagi.
3, 2, 1. Senyum. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan kegiatan technical meeting pada hari ini. Terima kasih atas antusias para peserta technical meeting kompetisi debat berbahasa Indonesia. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia yang telah memberi support untuk keberlangsungan acara hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara kali ini. Saya Kamelia selaku Master of Ceremony mewakili segenap panitia yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa pada babak penyisian kompetisi debat berbahasa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa meninggalkan Zoom ini ketika sudah selesai. Terima kasih semuanya atas partisipannya.